Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah menimpa kita pada kali ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan membaca taujihat, ya, arahan-arahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah, dan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pada perkara pertama yang ingin beliau sampaikan. Ya, kita bacakan fal amrul awwal. Ya, dan perkara yang pertama, anna udhrat takhallufi an syuhudil jumu'ati wal jama'ati la yazalu qa'iman. Bahwasanya uzur tidak menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah masih terus berlaku. Ya. Jadi masih terus berlaku di masa sekarang. Ya, karena masa Covid atau wabah ini ya belum berakhir. Faman khafa ala nafsihi al-marada jaza lahu tarku hudurihima. Ya, barang siapa yang takut atas dirinya ya tertimpa penyakit, boleh baginya untuk meninggalkan menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Ya, wala itsma alaih, dan tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Wa ajrul muhafidhi alaihima maktubun lahu bihamdillah, dan pahala melakukan menjaga salat Jumat dan salat berjamaah, ya, pahala menjaga salat Jumat dan salat berjamaah itu tetap ditulis, ya, bihamdillah, ya, dengan kita memuji kepada Allah. Wa illam yashhadhima, ya, wa illam yashhadhuma, meskipun tidak menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam Sahih al-Bukhari, ya, satu kitab hadis, ya, min asahil kutubil hadis, ya, di antara kitab hadis yang paling sahih yaitu Sahih Bukhari. Ya,
Al-Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dengan berbagai macam kitab. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih. Ya, wa fi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, min hadithi Abi Musa al-Ash'ari, ya, dari hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah atasnya, beliau bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba itu sedang sakit atau sedang melakukan safar, ya, sedang dalam bepergian, maka dicatat baginya, ya, semisal apa yang dia kerjakan ketika dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Ya. Nah, ini perkara pertama yang beliau sampaikan. Ya. Anna udhra takhalluf an syuhudil jum'ati wal jama'ati la yazalu qa'iman. Ya, bahwasanya udhur menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah masih tetap berlaku. Nah, di sini perlu kita pahami bersama bagaimana hukum salat Jumat. Ya, pertama, bagaimana hukum melaksanakan salat Jumat. Ya, para ulama sepakat bahwasanya salat Jumat ini hukumnya fardu ain, ya, bagi laki-laki. Dan bagaimana dengan salat berjamaah? Nah, di dalam salat berjamaah ini ulama memiliki beberapa pendapat, ya, memiliki beberapa pendapat. Di sini akan saya bacakan, ya, apa yang ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya, di sini wahia fardu ainin fil jumu'ah, ya. Dan salat berjamaah itu hukumnya fardu ain ketika melaksanakan salat Jumat. Wa amma fi ghairiha fa fihi khilaf. Adapun selain salat Jumat maka ada khilaf di dalamnya. As-sahihu indar Rafi'i annaha sunnatun. Adapun pendapat yang benar menurut Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, salah satu imam madhab, ya, di dalam madhab Syafi'i, bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Wa qila fardu kifayatin wa sahhahahu An-Nawawi. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah selain salat Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa qila fardu ainin wa sahhahahu Ibnul Mundhiri wa Ibnu Khuzaimah. Nah, dan pendapat yang ketiga disampaikan bahwasanya hukumnya adalah fardu ain.
Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Nah, wa hujjatu man qala innaha sunnatun, dan dalil, ya, hujjah dari untuk orang yang atau bagi orang yang mengatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fadh bisab'in wa ishrina darajah. Ya. Di sini Rasulullah bersabda, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya, rawahu syaikhani min riwayat Ibni Umar. Ya, diriwayatkan oleh dua orang syekh. Ya, kalau dalam hadis ada kata syaikhan, dua orang syekh, di sini maksudnya adalah Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun dalam kitab fikih Syafi'i, kalau kita sebutkan syaikhan, maka itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Ya, min riwayat Ibni Umar, dan ini adalah dari riwayat Ibnu Umar. Wa rawal Bukhari bi 25 darajatan, dan Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan, ya, dengan 25 derajat. Ya, jadi lebih utama 25 derajat min riwayati Abi Sa'id, ya, dari riwayat Abi Sa'id. Nah, di sini ada dua riwayat, ya, yang mengatakan 25 derajat lebih utama, dan satu lagi mengatakan lebih derajat 27, lebih utama 27 derajat. Nah, dalil yang dipakai oleh mereka yang mengatakan sunnah, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam afdal. Nah, di sini menggunakan kata afdal. Ya, kalau afdal itu yaqtadi jawazul amrayn. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya bolehnya dua perkara. Idzal mufadalah taqtadi dzalik. Ya, di mana kalau kita mengatakan sesuatu yang bertingkat lebih utama yang mana, nah itu mengatakan boleh untuk melakukan keduanya. Falau kana ahadul amrayni mamnu'an lamma ja'at hadhihi as-sighah. Nah, seandainya, ya, salah satu dari perkara ini, salah satu dari dua perkara itu terlarang, maka tidak akan ada bentuk mana yang lebih utama. Ya, tidak ada bentuk mufadhalah. Tidak ada bentuk kata afdal. Nah, kalau itu salah satunya dilarang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnah, ya, sunnah muakkadah. Ini untuk yang berpendapat sunnah. Wa hujjatu man qala bi fardil kifayati, dan hujjah atau dalil orang yang mengatakan bahwasannya salat berjamaah itu ada fardu kifayah, qaulu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim as-salatu illa istahwadha alaihim syaitan. Ya, tidaklah dari 3 orang, ya, di sebuah desa, ya, sebuah perkampungan, ya, la tuqamu fihi mussalah,
ya tidak didirikan pada mereka itu di tempat itu sholat, nah illa stahwadha alaihim syaitan, kecuali ya maka syaitan telah menguasai mereka. Ya, tidaklah tiga orang di suatu desa ya tidak mengerjakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat berjamaah, kecuali desa itu telah dikuasai oleh syaitan. Nah ini ya, lanjutan hadisnya adalah fa'alaikum bil jamaah, maka wajib bagimu untuk melaksanakan salat jamaah. Ya. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ya, sesungguhnya seorang serigala itu memakan kambing, ya, itu hanya pada orang-orang yang untuk kambing yang tidak bergabung dengan kelompoknya, jadi berpisah dengan kelompoknya. Ya, ini pentingnya kita melaksanakan sholat jamaah. Ya. Nah, di sini disebutkan ada kata 3 orang. Ya, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin. Ya, menunjukkan bahwasanya harus ada sholat berjamaah. Ya. Tidak seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini hukumnya fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah itu artinya adalah ya, ketika sudah ada orang melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, di sini hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya di situ ada 3 orang. Nah, kita lanjutkan. Wa hujjatu man qala innaha fardu ainin ahadits. Ya. Adapun hujjah orang yang mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah itu fardu ain, ahadits. Ya, ada beberapa hadis. Minha di antaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati. Sungguh ya. Sungguh aku sudah punya keinginan, kata Rasulullah, an amura bis salah. Aku menyuruh orang lain untuk melaksanakan salat. Fatuqama. Ya. Kemudian salatnya dilaksanakan. Thumma amura rajulan. Ya. Fayusalliya bin nas. Ya. Kemudian aku memerintahkan seorang untuk menjadi imam salat bersama manusia. Nah, di sini Rasulullah ingin ya, beliau ingin memerintahkan orang melaksanakan salat, memilih salah satu orang untuk menjadi imam salat. Kemudian Rasulullah mengatakan tsumma antaliq ma'a rijalin. Kemudian saya pergi bersama beberapa orang laki-laki. Ma'ahum huzamun min hatabin. Ya, mereka membawa kayu bakar. Ya. Ila qaumin la yashhaduna as-salata. Kemudian pergi kepada kaum yang tidak datang salat berjamaah.
fa uharriq 'alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku akan bakar rumah mereka, akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa jawabuhu annahu lam yuharriq wa anna hadha kana minal munafiqin. Dan jawabnya bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, tidak membakar rumah-rumah mereka. Ya, wa anna hadza kana minal munafiqin, dan mereka itu adalah yang tidak menghadiri salat berjamaah itu ketika itu adalah orang-orang munafik. Ya. Jadi ini ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum salat berjamaah untuk laki-laki. Ya. Nah, intinya kita jangan sampai meremehkan sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu di sini Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan anna udhr takhallufi an syuhudil jumu'ati wal jama'ati la yazalu qa'iman. Nah, udhur tidak menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah ini masih tetap ada. Ya, di masa pandemi ini walaupun kita sudah diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi uzur untuk tidak menghadirinya itu masih ada. Ya, faman khafa ala nafsihil marada. Nah, untuk orang yang takut ya tertimpa penyakit, ya, jazalahu tarku hudurihi ma wala itsma alaih. Maka boleh baginya untuk tidak menghadirinya dan tidak ada dosanya. Ya, tidak berdosa. Nah, ya, kalau berpendapat wajib, ya, maka tidak ada dosanya. Wa ajrul muhafidh alaihima maktubun lahu bihamdillah wa illam yashhadhuma. Dan pahala kita menjaga sholat, ya, menjaga sholat berjamaah itu, ya, baik itu sholat Jumat maupun sholat berjamaah 5 waktu, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak menghadirinya. Nah, di sini dijelaskan barang siapa yang takut tertimpa penyakitnya. Nah, kita tahu di masa pandemi ini virus yang muncul atau penyakit yang muncul ini adalah penyakit yang baru. Ya. Dan dia punya sifat yang cepat menyebar. Ya, dan penyakit ini pun telah memakan korban jiwa, ya, di dunia tidak sedikit jumlahnya. Ya, oleh karena itu wajar kalau ada orang yang takut. Ya, nah orang yang takut maka dia boleh untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini beliau menyampaikan dalil bahwasanya beliau orang yang tidak menghadiri salat berjamaah ini tetap mendapatkan pahala. Ya, wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu aw safara, jika seseorang hamba itu sakit atau dalam bepergian. Nah, orang yang sakit
orang yang sedang dalam bepergian sebagai musafir itu akan kesusahan untuk melakukan amalan-amalan yang biasa ia lakukan, ya, akan kesusahan melakukan amalan-amalan yang biasa ia lakukan. Di sini Rasulullah melanjutkan, beliau bersabda, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi orang yang sakit itu, orang musafir tadi, itu tetap dicatat sebagaimana dia dalam keadaan mukim, ya, tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Jadi tetap dapat pahala. Ya. Nah, ketika ada udzur terhalangi seseorang melakukan suatu ibadah, yang mana ibadah itu merupakan ibadah yang biasa ia lakukan, maka ia tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasanya, ya. Mendapatkan pahala sebagaimana biasanya dalam keadaan dia tidak memiliki udzur. Nah, dari sini, ya, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya kita memiliki amalan, ya, yang kita laksanakan dalam keadaan kita lapang. Nah, perhatikan ya. Ini pentingnya kita memiliki amalan, ya, selain amalan yang wajib, ya, ketika kita lapang. Karena nanti ketika kita sakit atau ketika kita dalam bepergian, ketika kita ada safar, ya, kita memiliki udzur, maka kita tetap dicatat melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, disitulah triknya, ya, bagaimana kita bisa memiliki amalan yang banyak, ya, amalan yang nilainya banyak. Triknya di sana. Ketika dalam kondisi lapang, segeralah melakukan amalan apapun itu, ya, amalan yang mudah bagi kita, amalkan. Ya, ada orang yang suka melaksanakan sholat, maka dikala waktu luang, laksanakanlah sholat sunnah. Ya, ketika ada orang yang punya waktu luang, dia mudah untuk melaksanakan membaca Al-Quran, laksanakan membaca Al-Quran. Ketika ada orang yang punya waktu luang, ia suka bersedekah, ya, dalam keadaan kaya suka bersedekah, laksanakan. Nanti ketika kita sudah susah, tidak bisa melaksanakan amalan-amalan tadi, dan kita memiliki udzur, kita tetap dicatat memiliki amalan tersebut. Ya, itu pentingnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Ya. Banyak manusia yang tertipu dengan nikmat tersebut. Ya, itu apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ya, oleh karena itu, ya, ini nasihat untuk kita semua agar kita senantiasa menjaga amalan kita dalam keadaan kita sehat dan dalam keadaan kita memiliki waktu luang. Ya.
memiliki kelonggaran, itu laksanakanlah ibadah apa yang mudah. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa beristighfar, kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, itu dilaksanakan. Ya, nah ini yang disampaikan oleh beliau. Nah, mungkin di sini akan saya tambahkan, ya, beberapa uzur yang dibolehkan untuk tidak menghadiri, ya, tidak menghadiri sholat jamaah, ya, terutama bagi yang berpendapat ini hukumnya wajib, hukumnya fardu. Ya, di sini ada uzur yaitu hujan deras. Ya, ada yang memberikan uzur itu hujan deras. Di sini ada hadis ya dari Nafi, dari sahabat Nafi, bahwasanya Ibnu Umar pada suatu malam itu melakukan adzan, ya, di mana malam itu sangat dingin dan anginnya kencang. Nah, di adzan itu beliau menambahkan kalimat ala sallu fir rihal, ya, ala sallu fir rihal. Artinya apa? Ya, ingatlah, ya, perhatikanlah, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, kemudian beliau di sini Ibnu Umar mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'murul muadzina idza kanat lailatun dzatu bardin wa matar. Ya, ketika Rasulullah memerintahkan muadzin yang kanat lailatun dzata baradin wa matar, ya, malam itu adalah malam yang dingin dan hujan. Ya, beliau memerintahkan agar muadzin yang mengatakan sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah kalian. Nah, itu. Kemudian ada lagi di antara uzur tidak menghadiri salat Jumat adalah dingin, ya. Ya, dingin. Ya. Nah, kemudian ada uzur yang lain yaitu tidak menghadiri salat berjamaah, yaitu adalah sakit, ya. Sakit. Dan di sini Ibnul Munzir mengatakan la a'lam khilafan bain ahli ilm anna lil maridi ay yatakhallafa 'anil jama'at min ajli al-marad. Ya. Saya tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ahli ilmu, kata Ibnul Munzir, ya, bahwasanya untuk orang yang sakit itu boleh tidak menghadiri salat jamaah karena sakit. Ya, kemudian ada lagi uzur yang diberikan yaitu buta, ya, karena buta. Nah, walaupun di sini ada beberapa khilaf di kalangan para ulama, ada yang mensyaratkan
kalau tidak ada yang membantunya menghadiri ke masjid maka dia dapat uzur. Kalau ada orangnya maka tidak dapat uzur. Kemudian ada lagi al-khauf, ya, takut. Ya, takut dimasukkan ke dalam uzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Nah, kemudian ada lagi uzur tidak menghadiri sholat berjamaah adalah hudurut ta'ami inda man lahu fi hajah. Ya, ada makanan di depannya, nah, dan dia ketika itu sedang butuh makan, ya, lapar berat, ya, maka ini uzur tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, jadi makan dulu baru sholat. Ya. Kemudian mudafa'atul akhbathain, menahan buang air, ya, menahan buang air atau kentut, ya, buang air, buang angin, itu termasuk uzur tidak menghadiri sholat berjamaah. Afwan, ya, menahan buang air besar maupun buang air kecil, ya, ini uzur tidak menghadiri sholat berjamaah, itu ya. Adapun tadi yang buang angin itu tidak menghalangi seseorang untuk sholat berjamaah, ya, tapi perlu kita ketahui untuk buang angin, menahan buang angin, menahan buang air itu juga hukumnya makruh, ya, ketika sholat, ya. Tapi kalau menahan buang air, ya, itu boleh untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Mules-mules, nah itu boleh, ya, tidak menghadiri sholat berjamaah. Kemudian ada lagi uzur yang lain yang disampaikan oleh para ulama, aklul basali wa thawm wal karat wa nahwiha idza baqiya rihuha, ya. Di sini memakan makanan seperti bawang, ya, dan yang semisalnya itu bau, ya. Nah, ketika baunya masih ada di mulutnya, ya, di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, man akal al-basal wa thawm wal karat fala yaqribanna masjidana, ya, barang siapa yang makan bawang, ya, bawang-bawangan itu, maka janganlah mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza, ya, mimma yata'adza minhu banu Adam. Ya, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang anak Adam, keturunan manusia, itu juga terganggu. Jadi kita ketika makan seperti bawang tadi, atau di Indonesia ini ada pete, ada yang lain lah, itu baunya mengganggu, ya, mulutnya itu baunya mengganggu jamaah yang lain. Dan ternyata di sini Rasulullah mengatakan bukan hanya manusia yang terganggu, tetapi malaikat, ya.
dikiaskan dengan ini, semua hal yang membuat bau itu mengganggu. Ya, termasuk di sini ketika orang merokok, ya, orang yang sudah biasa merokok itu, nah ini perlu memperhatikan, ya, kalau mau masuk masjid sholat berjamaah, ya diperhatikan agar menjaga bau mulutnya. Ya, ini banyak yang tidak sadar. Ya, di zaman sekarang ini banyak yang tidak sadar. Orang justru sebelum masuk masjid malah merokok dulu. Ya, ketika adzan dia ke masjid, tapi nggak langsung masuk masjid, sholat masjid, enggak, merokok dulu, menghabiskan rokoknya, ya, masuk masjid ketika qomat. Nah, beliau sudah berwudu tapi langsung sholat. Jadi habis wudu rokok dulu. Nah, ini bau mulutnya ini mengganggu jamaah yang lain. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, ini uzur-uzur di dalam tidak atau menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya. Jadi kesimpulannya, apa yang kita bahas pada kali ini adalah di masa pandemi ini, walaupun masjid, ya, sudah dibuka kembali, ya, bagi tempat yang dulunya masjidnya ditutup, maka uzur untuk tidak menghadirinya itu masih tetap berlaku. Ya, masih tetap berlaku. Apalagi kita ketahui beberapa masjid juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya. Kemudian beberapa jamaah pun juga tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.